Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngajakin kalian buat nyicipin perfume-perfumenya Azuari. Di sini aku punya beberapa sampel, 6 sampel, 7 sampel, bahkan ada satu yang itu produk terbarunya mereka yang belum ada namanya nih, masih kayak secret gitu. Terus ada juga satu full botolnya mereka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Langsung aja, kalian di sini ada 8 perfume. Akan mulai dulu dengan full botolnya mereka. Jadi ini full botolnya Azuari. Dan kalau aku lihat di Shopee, di official store-nya Azuari itu namanya adalah Azua Perfume Shop di sini ya. Nah, di sini tuh dia punya banyak banget variannya perfume-perfume Azuari, dan emang dia itu bentuk tipikal botolnya sama semua gitu ya. Itu kayak gini nih. Dan kalau misal berdasarkan yang aku lihat, dia punya 3 size gitu. Size yang 30 mili, 50 mili, sama 100 mili. Dan di sini yang aku punya adalah size yang 30 mili. Nah, 30 mili ini kurang lebih segede ini. Dia botolnya kaca, dengan depannya itu dia pakai stiker berwarna silver. Jadi ini temanya kayaknya Azuari itu perfumnya silver semua, tutupnya juga warnanya silver kayak gini. Dan ini tutupnya lumayan yang tipikal tebel gitu ya, walaupun botolnya kayak botol yang standar, biasanya beberapa perfume lokal juga pakai botol kayak gini, tapi tutupnya lumayan tebel. Dan ini tuh kayak dilapisi kayak logam gitu loh, jadi bukan plastik tok gitu. Nah terus, dia kalau dibilang erat atau enggak sih ya lumayan, tapi kayaknya berpotensi untuk menjadi longgar sih kalau misalnya dipakai terus-terusan. Terus untuk sprayernya juga kayak gini, tuh. Dia datang dengan box yang simple juga kayak gini. Nah, jadi ini box-nya itu tipe yang dibuka ke atas gitu, terus nanti ada tempatnya di dalam. Box-nya ini udah ada tulisan, dia ada BPOM, nomor BPOM RI-nya, jadi harusnya sudah terdaftar di BPOM, udah aman. Terus dia notes-nya juga dijabarin di sini. Jadi ini diproduksi oleh Azwars Perfume Padang Indonesia. Wow, aku baru pertama kali nih lihat. Terus ya concentrate-nya adalah Eau de Parfum. Ini yang punya aku untuk yang full botol itu adalah variannya Romantic Pine. Oke, langsung aja. Kalau dilihat dari jusnya, spraynya tadi enak, tapi bukan yang tipikal yang menyebar misty banget. Kalau dari jusnya sendiri sebenarnya dia masih ada kayak berkesan oily-nya, tapi kalau menurut pengalamanku tuh kurang lebih kayak 5 sampai 10 menit gitu ya, kalau nggak yang banyak banget sampai banjir gitu sih nyemprotnya bakal hilang gitu ya. Dan ini nggak ada rasa kayak panas atau yang nggak nyaman di kulit gitu, jadi so far sih oke-oke aja, dan dibilang kayak licin banget, berminyak banget pun juga kalau dipegang enggak juga gitu. Jadi kayak menurut aku sih masih kategorinya aman sih, jusnya. Oke, ini dibuka dengan aroma yang bener-bener kayak sweet fruity sih menurut aku. Kita baca notes-nya di sini, dia di top notes tuh ada yuzu, bergamot, green apple. Middle notes-nya dia ada lotus, white roses, frisian, dan juga, di bottom notes-nya dia ada cedarwood dan juga musk. Ini emang di awal penyemprotan berasa banget aroma fruity-nya itu yang lebih ke arah fruity yang asem, yang zesty gitu ya. Bener-bener kayak kecut-kecut, seger gitu, dan makin ke belakang aromanya lebih keluar aroma yang lebih ke arah manis yang sugary gitu loh. Tadinya aku pikir dia ada vanilanya, kenapa? Karena dia itu wanginya mengingatkan aku sama salah satu perfume lokal juga, yaitu dari Unkenaru, perfumenya Mas Nicholas Saputra yang Sugar Bourbon. Dia ada kemiripan dengan itu gitu, walaupun enggak yang persis sama. Ini lebih berkesan strong, kuat di fruity-nya yang, asem, seger, kecut, dan lumayan tajam gitu di awal. Sedangkan kalau yang Sugar Bourbon itu dia lebih sugary-nya sama vanilla lebih menonjol, tapi vibe-nya itu mirip kayak Sugar Bourbon. Jadi bisa dijadikan alternatif untuk aroma yang lebih, apa ya, lebih fruity-nya gitu, lebih bisa dipakai cowok atau ceweknya gitu. Karena kalau Sugar Bourbon tuh kayak lebih feminine gitu, dan ini tuh kayak menurut aku lebih unisex jatuhnya. Nah, ini tuh sebenarnya aku udah coba pakai sih sebenarnya semalaman, dan dia itu tahan semalaman lebih dari 8 jam. Jadi menurut aku sih performanya lumayan oke, mirip sama perfumenya Azuari yang dulu yang aku udah pernah cobain itu juga sekitar 7, 8 jam di kulit gitu ya, dan di baju ketahanannya lebih lama lagi. Jadi nih kalian bisa lihat nih beberapa menit aku ngomong, oilnya udah turun banget, udah nggak berasa sama sekali oily di kulit. Next, selanjutnya kita akan, cobain beberapa sampel yang aku punya. Di sini aku punya 6 buah sampel dan ada plus 1 yang masih dirahasiakan, belum tahu namanya apa. Nih kayak gini dia sampelnya. Aku nggak tahu apakah sampelnya ini diperjualbelikan atau enggak, karena ini aku juga dikirimkan oleh mereka untuk coba-cobain. Dan dari 6 sampel yang aku punya, di sini kan mereka udah tulisin keterangannya macam-macam. Ada yang paling menarik di aku yaitu yang ini nih, Amor
the jasmine gitu. Kenapa? Karena selain karena aromanya jasmine pastinya, dia juga tuliskan di sini ini jasmine tapi kategorinya itu gendernya adalah man gitu ya. Jadi untuk cowok dan ketahanannya 12 jam lebih. Jadi ini jujur aja udah aku cobain. Udah aku cobain, jadi ini bukan kayak first impression aku, karena aku kayak langsung penasaran banget sama, yang satu ini. Amber Jasmine ini tuh kalau misalnya dilihat dari notes-nya itu dia nggak cuma jasmine pastinya, dia pakai magnolia, teratai, ada jasmine, sedap malam, tuberose. Sedap malam sama tuberose bukannya sama ya? Di sini dia tulisan soal di middle notes-nya melati, sedap malam, dan tuberose, sedangkan di base note dia ada vanilla, kayu manis, dan juga emas gitu ya. Nah, dan seperti biasa ini di sini mereka udah tulisin juga dia udah terdaftar di BPOM. Jadi ini mirip banget sama yang tertulis di sininya gitu ya di kotaknya. Di sini juga tertulis udah ada nomor BPOM-nya, terus ada komposisinya, bla bla bla, diproduksinya oleh siapa gitu ya. Ini aku coba semprotin di sini deh. Hmm. Hmm. Ini aroma jasmine-nya tuh tipe-tipe jasmine yang apa ya, lebih tebel gitu menurut aku. Aku coba semprot di kulit juga deh, penasaran. Karena kemarin itu aku nyobainnya di kulit sih. Nah, dia itu tipe yang tebel dan agak creamy, tapi dibilang berat banget juga enggak gitu. Kategorinya masih yang ringan dan enggak terlalu strong gitu aromanya. Aromanya bener-bener kayak bunga banget dan emang kalau dia bilang ini for men, menurut aku ini tipe yang unisex sih, bisa dipakai cowok sama cewek karena jasmine-nya bukan yang tipikal feminin banget yang biasanya tuh aku temui aroma-aroma jasmine tuh kebanyakan untuk perfume cewek. Dia aromanya lumayan ada kayak, bitter-bitter jasmine-nya, tapi tuberose-nya juga dominan gitu ya. Ini enak banget lagi. Aroma mistisnya itu berasa di sini. Ini hawa-hawa yang bikin rada-rada merinding kalau kita cium ini terus malam-malam gelap-gelapan kayaknya dapet, tapi dibalut sama nuansa yang cukup dikit sentuhan manisnya gitu loh. Ada sedikit aroma spice-nya gitu, spicy-nya itu which is dia pakainya tadi kayu manis ya kalau nggak salah ya. Iya kayu manis, jadi kayak manisnya tuh antara perpaduan antara vanilanya sama kayu manisnya yang berpadu sama aroma bunga yang agak tebel tadi, tapi nggak terlalu berat gitu jatuhnya. Enak banget ini aromanya. Ini kalaupun buat cowok tuh pun juga kayaknya untuk cowok yang udah mateng, udah dewasa gitu ya, udah, bukan cowok-cowok muda yang energik gitu bukan, ini lebih ke yang kalem gitu pembawaannya. Untuk cewek-cewek pun juga cewek-cewek yang lebih ke, wanita-wanita yang udah mapan, yang udah cukup, mateng gitu ya. Wangi-wangi dewasa sih dan berkesan mahal banget menurut aku ini yang Amor de Jasmine dan kemarin tuh aku cobain sebenarnya belum sampai 12 jam sih aku tes, tapi di kulitku tuh dia bisa tahan lebih dari 9 jam dan di baju aku yakin bisa lebih lama walaupun bukan tipikal yang mabul strong kayak, projection lebih dari 2 meter gitu enggak juga, paling cuman sekitar 1 meter, 1,5 meter tergantung pemakaiannya berapa banyak, tapi ketahanannya emang cukup lama sih ini di aku. Oke, kita lanjut dulu. Ini masih yang untuk kategorinya for men gitu ya di sini. Ini namanya adalah Aurora for Men. Dan ini tuh jujur bukan yang kali pertamanya aku cobain juga karena kemarin pas baru datang aku langsung tertarik sama yang satu ini dan langsung pengen cobain. Klaimnya itu ketahanannya 8 jam plus dan dia menarik di sini adalah dia memakai notes lengkeng. Langsung aja aku bacain di top notes dia pakai bergamot, lengkeng dan juga jeruk mandarin. Di middle notes-nya dia pakai jeruk mandarin lagi ada rosewood dan juga di base note dia pakai amber dan juga emas. Gimana aromanya? Langsung aja aku semprotkan. Oh, ini tuh aromanya unik banget. Dia yang berkesan apa ya? Aromatik. Aromatiknya lebih ke arah aroma jeruk, kayak jeruk apa ya, jeruk purut atau pokoknya jeruk yang berkesan ada pahit-pahitnya gitu ya, kecut dan pahit. Dia berkesan cukup berair gitu kalau di hidung aku, jadi kayak tipe-tipe perfume yang watery gitu ya, yang kayak bikin air liur juga keluar gitu. Enak banget, ini juga enak lagi aromanya, unik unik, unik sih menurut aku. Karena aku juga nggak banyak mungkin yang ke-sniff perfume-perfume cowok, tapi buat aku sendiri ini aroma yang lumayan baru. Entah karena mungkin dia juga pakai notes lengkeng di sini, jadi kayak berkesan kayak ada wangi lengkengnya, tapi, eee,
bercampur sama aroma jeruk gitu lengkengnya. Jadi kayak kebayangnya tuh malahan kayak, rujak-rujak yang rujak atau manisan-manisan seger yang ada lengkengnya terus berpadu sama aroma jeruk gitu loh. Seger sih, ini seger tapi lebih ke yang segernya tuh arahnya aromatik bukan yang sitrusi kenceng di kayak lemony yang tajem gitu, enggak. Ini justru sitrusinya enggak tajem tipenya, tipikal sitrusi yang lembut tapi ada pahit-pahitnya gitu, terus kayak aroma kayak, aromatik dari kayak jeruk, kayak daun jeruk gitu juga ada di hidungnya, yang menyerupai kayak daun jeruk gitu juga ada di hidungku. Dibilang maskulin banget juga enggak, jadi menurut aku ini lebih masuk ini masih masuk dikategorikan, unisex perfume sih. Dia bukan tipe yang maskulin dan ini aromanya lebih kayak ringan, anak muda bisa pakai, nggak yang berat ataupun untuk formal banget gitu kesannya, ini bisa dipakai sehari-hari dan, unik banget buat kalian pencinta aroma, sitrusi yang seger, buat cari-cari aroma yang lebih aman, yang lebih ke aromatik gitu, yang bikin mood jadi naik juga, itu kalian bisa cobain nih, Aurora for Men. Ini gambar depannya gambar bergamot ya kalau nggak salah. Anyway ini aku juga udah nyobain, ini kemarin, tapi aku belum full wear, aku cuman kayak nyobain di satu titik, tapi aku biarin aja sampai esok harinya dan dia 8 jam lewat sih emang tembus sih. Oke, yang selanjutnya juga masih kategorinya men gitu ya gendernya, ini namanya adalah Tortoise. Jadi ini nuansa, warnanya tuh kayak masih mirip-mirip kayak Aurora, tapi ini lebih lebih tua gitu dan di sini gambarnya adalah daun-daunan gitu, kayak apa ya, daun mint gitu kayaknya ya. Langsung aja, yang ini sama aku juga udah cobain di kulit aku, dan dia tembus 8 jam untuk, aku semprotin di satu titik di area tanganku. Jadi, ini tuh aromanya ini berkesan lebih manis banget di awal. Jadi dia tuh kayak seger, fresh, green juga, tapi dia tuh kayak ada hint manisnya, yang nuansanya tuh lebih berkesan, apa ya, kalau tadi itu kayak bener-bener fresh, gak ada manis-manisnya kan untuk yang, Aurora. Ini tuh manis gitu loh, kayak manis banget. Kita lihat ya langsung notes-nya apa. Jadi dia bilang di top notes dia ada lemon, apple, mint, dan juga bergamot. Terus, di middle notes-nya dia ada bambu, cedar, ada kayu cendana, di base note-nya dia ada musk dan juga amber. Jadi kalau di hidung aku dia tuh manisnya tuh lebih ke arah manis yang tajem gitu loh di awal, jadi berasa banget, ini manis gitu. Ada sensasi kayak semriwingnya, ternyata dia kan tadi pakai mint gitu ya, terus dia juga pakai apple mungkin nah ini tuh aku kayak jadi makin bisa mencerna aroma yang tadi gitu. Jadi, kayaknya itu manisnya tuh ada kayak percampuran apple sama mint-nya, makanya dia tuh kayak lebih tajem gitu berasanya di awal, kayak semriwing gitu, ada semriwingnya gitu. Ditambah lagi dia pakai lemon yang wanginya tuh biasanya kan emang bener-bener asem tajem. Jadi dia ini perpaduannya antara sitrusi tapi dia ada hint manisnya yang lumayan, yang bikin perfume ini tuh jadi membuat aku tuh teringat sama pria-pria yang, tampilannya tuh biasanya, rapih gitu, klimis, kayak gitu-gitu loh. Yang pembawaannya tuh lebih lebih memperhatikan penampilan tipenya gitu. Dan biasanya lumayan romantis gitu loh orangnya. Walaupun ini jujur aromanya tuh nggak yang baru-baru banget di hidung aku, kayaknya aku pernah sniff aroma parfum yang rada-rada mirip ke arah sini, tapi ini juga aku rasa cewek pun masih oke pakai gitu. Jadi ini kalau misalnya dilihat dari beberapa, aroma-aromanya Azuari yang dia peruntukkan untuk cowok tuh sebenarnya aromanya tuh dibilang yang manly banget, yang sampai kayak biasanya nih yang kebayang di aku tuh kan kayak yang leathery, yang woody banget, yang spicy gitu, enggak yang kayak gitu, ini lebih ke yang fresh-fresh masih bisa dipakai cowok cewek gitu loh, enak banget. Ini aja aku personally suka, ini juga enak banget sih menurut aku dan masih banget bisa dan ini tipikal yang bisa dipakai sehari-hari gitu buat kalian yang lebih suka fresh tapi masih ada hint manisnya. Oke yang selanjutnya itu adalah aroma-aroma untuk cewek gitu ya. Oke yang selanjutnya ini adalah, perfume yang diperuntukkan menurut menurut mereka untuk, unisex gendernya. Oke, namanya adalah, Symphony, Symphony-nya mereka. Ini dia gambarnya adalah bunga dan dia berwarna merah gitu ya. Langsung aja aku semprotin. Oh, ini aromanya dibuka dengan aroma yang langsung kayak berasa sweet-nya tuh sweet yang ke arah lengket, ke arah creamy gitu.
dan ini tipe-tipe yang seksi, ada fruity floralnya, ada kayak gourmandnya. Mari kita lihat aja notes-nya. Jadi di top notes itu dia pakai plum, ada persik, ada apel merah, dan juga tuberose. Di middle notes dia pakai pink jasmine, terus ada teratai dan apple. Di base note dia pakai sandalwood, vanilla, dan coklat. Udah kebayang sama aku nih. Tadi aku bilang dia tuh kayak ada aroma pralinnya gitu loh. Ternyata dia pakai coklat, pakai vanilla. Jadi dia aromanya tuh yang lengket-lengket, gourmand gitu. Tapi dia perpaduan sama bunga-bungaan ini tuh sebenarnya menurut aku dia tuh mirip-mirip sama salah satu perfume, kayak arah-arahnya Victoria's Secret yang Kiss gitu, yang pokoknya yang aroma-aromanya tuh kayak tipikal sedaktif, menggoda, sweet banget gitu, sweet-nya untuk yang sweet malam hari. Ini buat kalian yang suka aroma yang sweet dan lengket-lengket tuh kalian bisa cobain nih, si Symphony ini. Menurut aku ini malah lebih tipikal ke feminin sih. Kalau cowok aku nggak yakin kayaknya, bakal suka kecuali emang kalian tipe yang suka aroma manis banget gini ya. Ya ya ya, aku sendiri sebenarnya personally nggak terlalu yang suka banget sama aroma-aroma kayak gini, tapi pasti ada kalian penikmat aroma-aroma yang kayak gini. Oke, next ini adalah Aurora for Woman. Kalau yang tadi kan Aurora for Man ya, ini yang for Woman-nya, ini warnanya pink. Ini baru banget aku pakai kemarin. Ini juga menarik, kenapa Aurora for Man tadi dia juga ada notes lengkengnya, ini juga ada notes lengkengnya. Tapi dia berpadu antara yuzu, lengkeng, leci, lemon, terus dia ada magnolia, freesia, mawar, terus ada musk, white woods, dan juga amber. Mawar, lengkeng, leci, aduh sebenarnya itu notes-notes yang biasanya kalau diperpadukan tuh bakal enak banget aromanya. Nah begitu juga dengan yang satu ini, tuh sebenarnya sih tadi aku pikir nih kayak mungkin arahnya lebih ke arah Delina kali ya, tapi setelah aku sniff ternyata nggak yang semirip itu juga. Kalau ini tuh berkesan lebih light, lebih, eee, cantik, manisnya dapet gitu ya, tapi nggak sampai yang gelap gitu ya kayak misalnya One-nya by Jessica Mila gitu, enggak. Ini masih kayak ringan dan super sweet sih menurut aku, ini enak banget aromanya. Sweet-nya tuh kayak sweet, apa ya, jadi dia kalau di hidung aku tuh kayak perpaduan antara aromanya Delina sama aroma Chloe yang rose-nya lebih ringan deh pokoknya dipakai sehari-hari tuh bisa gitu, nggak yang berat-berat banget. Dan ini tuh wanginya masih kayak berkesan sweet-nya tuh sweet yang enak banget deh gitu. Jadi ini kalau di hidung aku tuh berkesan light, berkesan rosy-nya yang segar, terus dia karena ada perpaduan melengkeng dan lecinya jadi kayak manis, manis buahnya berasa gitu. Jadi satu tipe sama Tasya Farahsya yang Butterfly Kiss, satu tipe sama One by Jessica Mila, satu tipe sama HVM yang Instant Love juga gitu. Ini kemarin aku pakai seharian dia kurang lebih 6 sampai 7 jam dia tahan sih untuk siang hari di kulit aku. Oke, next ini adalah, Angela Rose. Ini adalah, peruntukannya untuk woman dan dia bilang klaimnya tahan 8 jam plus, warnanya merah dan ini gambarnya bunga mawar gitu. Kebayang nggak sih kemungkinan aromanya adalah sangat amat mawar. Oke. Mmm. Oh iya, ini unik juga sih aromanya. Notes-nya, di top notes dia pakai bergamot, ada berry hitam, mawar, terus ada gitu dia di middle notes ada mawar putih juga, ada musk, dan di base note dia ada cendana sama nilam. Ya, ini uniknya kalau menurut aku sih karena dia ada si paculinya tadi ya, si nilamnya itu. Jadi dia itu mawar, tapi dia kayak ada sedikit, aroma yang cukup strong, yang arahnya ke arah green yang kayak kalau di hidung aku sih fresh mawarnya. Ini bukan tipikal jadi ini mawarnya bukan yang berat banget juga mawar gitu, walaupun dia pakai di top note sama middle notes-nya pakai mawar. Dan dia tuh juga kayak ada perpaduan sama blackberry-nya yang bikin aromanya tuh kayak sedikit ada nuansa fruity-nya, seger, asem, manis gitu ya. Baru habis itu kayak ada mawarnya yang membungkus, mawarnya itu lebih ke arah fresh mawar kalau menurut aku. Jadi kayak wangi aroma bunga mawar yang lumayan realistik gitu. Ini unik juga, ini kayaknya dari 6 ini belum ada yang failed deh di hidung aku kecuali yang Symphony tadi ini emang aku kayak kurang begitu suka banget, tapi dari 6 yang lain ini termasuk yang ini tuh nggak ada yang failed. Enak-enak banget. Aduh ini tuh juga aromanya mawar tapi nggak yang terkesan tua banget juga, ini masih ringan, masih bisa dipakai anak muda. Walaupun dia enggak se-sweet aromanya yang, Aurora for Woman tadi ya, karena dia kan pakai lengkeng, leci gitu ya. Ini enggak, dia lebih ke blackberry yang aroma itu menurut aku lebih strong di asemnya, tapi
tetap ada hint manisnya, seger, dan ini aroma mawarnya lebih dominan menurut aku. Ini jujur belum pernah aku coba sama sekali, ketahanannya berapa lama, dan kayaknya baru ini juga aku sniff dia, karena belum sempet juga, ini kan banyak ya yang aku harus sniff. Dan ini menurut aku juga bisa dipakai sehari-hari, siang pun oke, jadi bukan tipikal aroma, mawar yang harus dipakai malam yang berat gitu, bukan. Oke, yang terakhir ini adalah salah satu perfume yang ini aroma barunya mereka katanya, gitu ya. Ini belum ada namanya, tapi dia udah cantumin sih notes-nya di sini, dan ini udah aku pakai hampir habis kalau misalnya kalian bisa lihat. Ini aku utamakan untuk aku pakai karena mereka pengen denger pendapat aku juga tentang perfume yang satu ini, dan jujur aja ini aku langsung suka di hiduan pertama aromanya itu, entar aku langsung semprotin aja ya. Ini aromanya lembut banget kalau menurut aku. Dan dia itu ada notes tea-nya, tehnya, makanya dia tuh aromanya kalau di hidung aku berasa menenangkan gitu ya, lembut, aman, nyaman banget. Aduh aku suka banget sampai aku pakein terus sampai udah mau habis. Perpaduan antara aroma yang unik dari bebungaan sama teh, tehnya tuh dibilang ada sedikit hint pahitnya ada, tapi lebih cenderung ke nuansa teh yang menenangkan gitu, yang bikin, kalau aku sih mood-ku jadi kayak adem gitu ya, otak tuh jadi adem gitu. Dan dia tuh lembut banget, ini tipikal kalau menurut aku aroma yang unisex juga bisa dipakai cowok dan cewek. Kesannya itu lebih ke arah teh yang ada aromatiknya karena dia juga pakai bunga lavender ya kalau nggak salah. Iya, dia pakai lavender, aku bacain aja kali notes-nya ya. Di top notes dia ada bambu, pear, ada white pepper dan juga lavender. Di middle notes-nya pakai lotus, ada tea, ada jasmine dan juga freesia. Jasmine-nya malah aku nggak ngeh ada jasmine-nya di sini, tapi tehnya aku ngeh banget. Di base note dia ada musk, pepper dan juga sandalwood dan amber gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya nuansanya mirip apa, itu rada-rada mirip sama Eloy Coco yang musky chic gitu. Jadi aromanya tuh berkesan musky, tapi dia tuh diperkaya sama aroma, teh yang menenangkan, menyenangkan, tapi jatuhnya tuh nuansanya lembut gitu, lembut yang cukup berkesan, kadang-kadang kayak powdery, tapi kadang-kadang juga dia nuansa spicy-nya dapet juga, nuansa pokoknya enak banget, ini nagihin aromanya, dan ini tipikal aroma yang kayak mudah banget dipakai di segala situasi juga gitu, kayak kesan mahalnya dapet, kesan amannya dapet gitu, kesan kayak, lembutnya dapet, pokoknya ini aku suka banget sih, aku nggak tahu, belum tahu namanya apa, tapi please segera dikeluarkan Azuari ini, wangi ini, karena aku sendiri personally suka banget sama aromanya. Nah ini tuh juga pas aku cobain sama, tembus lewat dari 8 jam di kulit dan di baju bisa lebih lagi. Tapi emang perfume-parfumnya Azuari ini yang aku cobain kali ini semuanya, hampir semuanya tuh projection-nya bukan yang mabul-mabul kayak, campai 2 meter gitu, enggak. Dia cuman kayak 1,5 meter, 1 sampai 1,5 meter, jadi aromanya lumayan yang soft tapi ada terus gitu, tapi kecium berasa kalau orang deket-deket kita tuh pasti ngeh kalau kita pakai parfum atau wangi kita tuh kayak beda gitu, kita tuh wangi gitu tuh berasa. Mungkin karena juga aku belum pakai full wear nih, baru kayak nyoba-nyoba dikit gitu, baru nyoba-nyoba kayak di 1 titik, 2 titik gitu ya di kulit, itu enggak yang sampai kayak membuat seruangan semua wangi kita, enggak yang kayak gitu tipenya. Tapi tipe yang masih moderate dan aman gitu, jadi kayak nggak ngeganggu orang sekitar, gitu. Dah, dan sepertinya aku udah panjang banget ngomong hari ini karena emang banyak yang aku bahas ya. Ya kurang lebih itu tadi, thank you banget buat Azari yang udah kirimin aku perfume-perfumenya, sampel-sampelnya, aku seneng banget, paling seneng tuh aku emang nyobain perfume-perfume baru dan punya experience untuk nyobain wangi yang baru lagi dan baru lagi tuh kayak aku happy banget gitu ya. Buat kalian yang pengen penasaran juga sama perfume-perfumenya Azuari, kalian bisa cek aja link yang aku taruh di description box buat kalian intip-intip, siapa tahu ada yang menarik hati kalian, silahkan cek aja di situ. Mungkin nanti next kalau aku udah cobain full wear beberapa perfume dan menurut aku ada yang menarik banget, belum aku sampaikan di sini dan pengen aku bahas lebih lanjut, aku akan bikin video terpisah. Tapi buat kalian sendiri dari perfume-perfume yang tadi aku ceritain, mana sih yang membuat kalian paling penasaran? Please komen di bawah ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.